Grace friend, laptop yang satu ini adalah laptop yang cukup di luar naila nih ya, dan bikin gak habis fikri ya. Karena dia udah pakai prosesor AMD Ryzen 5 7000 series nih yang terbaru. RAM-nya nggak nanggung-nanggung, langsung 16 GB. Layar 100% sRGB. Dan spek kayak gini, harganya cuma 9 jutaan aja guys. Penasaran ini laptop apa? Tenang, gue Mr. Grace dari Agrace ID, ini dia review Acer Swift Go 14. Kui review brother. Sebelum mulai, ya kayak biasanya dulu ya Grace friend ya. Subscribe dulu ke channel YouTube kita dan nyalain nih notif loncengnya biar nggak ketinggalan video-video review laptop dari Mr. Grace. Minggu ini buat kalian yang pengen nanya-nanya promo nih, kita lagi ada banyak promo nih. Penasaran apa aja promonya? Cek sosmed kita biar kalian tahu guys. Mr. Grace akan mulai dari spesifikasi. Untuk CPU-nya laptop Swift Go 14 ini dia menggunakan AMD Ryzen 7000 series ya, Ryzen 5 7530U dengan kode name Barcelo-R. Dia memiliki core thread sebanyak 6 core 12 thread dengan arsitekturnya dia menggunakan Zen 3. Max clock-nya di 4,5 GHz, L3 cache-nya 16 MB. Ukuran fabrikasi ada di 7 nanometer serta default TDP ada di angka 15 watt. Prosesor ini dia udah memiliki integrated GPU nih guys dari AMD Radeon Graphics. Dia memiliki 7 buah compute unit, 448 unit shader atau stream processor, serta VRAM-nya ada di angka 512 MB. Lalu untuk RAM-nya, nah ini yang cukup spesial nih ya. Dia menggunakan 16 GB LPDDR4X. Clock speed-nya ada di angka 4266 MHz. RAM ini karena LPDDR4 jadi udah bersifat onboard dan nggak bisa di-upgrade. Tapi ya ngapain juga sih upgrade, toh udah 16 GB guys. Lalu untuk storage-nya, Swift Go 14 ini dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 guys ya, dengan kapasitas setengah terabyte. Tes Crystal Diskmark yang Mr. Grace lakuin, dia memiliki kecepatan hingga 2800-an Mbps. Nggak lupa juga laptop ini dilengkapi dengan Windows 11 serta Office Home and Student. Masuk ke desain, ya Swift Go 14 ya, dia udah punya desain yang cukup stylish pastinya. Tampilannya minimalis dan super clean look layaknya laptop premium. Ya memang premium sih ya. Kenapa premium? Karena dia dibalut dengan warna silver dan materialnya udah menggunakan aluminium yang bikin tingkat premiumnya itu jadi lebih oke lagi guys. Ya build quality-nya sih udah pasti gokil lah pokoknya. Untuk dimensi, Swift Go 14 ini cukup ringkas dengan panjang ada di angka 31,2 cm, lebarnya 21,7 cm, dan ketebalan hanya di angka 1,49 cm. Serta bobotnya juga super ringan, hanya ada di angka 1,2 kg. Ya overall desain laptop ini jujur udah punya level premium yang GGWP parah guys ya. Masuk ke keyboard dan touchpad-nya, sama kayak dengan desain body, keyboard dari laptop ini juga punya desain yang sama premiumnya nih. Warna keyboard udah senada dengan warna body, bikin looks-nya jauh lebih enak dilihat nih ya. Feel mengetik juga sama, cukup enak dan presisi. Jadi minim yang namanya typo-typo nih guys. Udah tersedia juga fitur backlit LED dengan 2 buah tingkat keterangan. Touchpad ya pastinya lumayan enak di tangan, apalagi tangan Mr. Grace kan cukup gede ya, dan ya pemakaian sih juga cukup presisi untuk touchpadnya. Oh iya, nggak lupa juga touchpad dari laptop ini dia menggunakan material yang Acer menyebutnya dengan Ocean Glass, di mana menggunakan material recycle guys ya. Overall dari keyboard dan touchpadnya menurut Mr. Grace top. Masuk ke port dan konektivitas, untuk di sebelah kiri dia tersedia 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang satunya support charging dan display port, satu HDMI 2.1 dan 1 buah USB Type-A 3.2 Gen 1. Di sebelah kanannya cuma ada 1 buah Kensington lock, 1 buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan 1 buah audio combo jack. Lalu untuk konektivitasnya dia udah Wi-Fi 6E serta udah support Bluetooth 5.2 guys. Masuk ke layar dari Swift Go 14 ini dia berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080p. Layarnya ini juga udah anti glare ya guys ya, karena dia Acer ComfyView kan, dia ComfyView itu sebenarnya bahasa lainnya anti glare dari Acer guys, kurang lebih kayak gitu guys ya. Panelnya dia udah menggunakan in-plane switching atau IPS dengan brightness level yang lumayan terang nih, ada di angka 300-an nits.
Yang spesial dari layar ini guys, ada di color gamutnya. Berapa? Langsung 100% sRGB guys. Jadi bisa dibilang sih layar dari Swift Go 14 ini cocok banget buat dipakai desain, editing foto dan video, terutama skenario color grading ya guys ya. Dan pastinya sih kalau nonton film juga udah enak banget ya. Overall layarnya gimana nih Mr. Grace? Ya pastinya udah keren dong. Masuk ke speakernya nih Grace Friend. Speaker dari laptop Swift Go 14 ini dia menggunakan dua buah speaker dari Realtek Audio yang letaknya ada di bagian bawah dan menghadap ke alas ya. Pengaturan profile speaker bisa diatur dari software DTS Audio Processing yang udah tersedia di laptop ini. Penasaran suaranya kayak gimana? Berikut cek sound dari Acer Swift Go 14 nih guys. Untuk webcam dari laptop ini dia menggunakan resolusi Full HD 1080p 30 fps untuk video guys ya. Berikut cek webcam dari Swift Go 14. Berikut ini adalah tes webcam dari Acer Swift Go 14. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys. Menurut kalian gimana? Jawab di kolom komentar. Masuk ke pengujian sintetis nih sekarang. Asik, saatnya pengujian. Aplikasi pertama yang Mr. Grace gunain ada Cinebench R23 nih. Dia mendapatkan multi-core di 8.879 poin, serta single core di 1.462 poin. Aplikasi kedua, Mr. Grace menggunakan 3D Mark Time Spy. Overall score yang didapat ada di 1.369 poin, grafiknya di 1.206 poin, CPU score ada di 5.944 poin. Nah, kalau untuk cooling systemnya nih, Mr. Grace pakai 3D Mark Time Spy Stress Test, overall yang didapat ada di 99,3%. Nih, gokil nih guys ya. Karena laptop ini cocok banget buat skenario content creation, jadi Mr. Grace tes editing nih pakai aplikasi Adobe Premiere Pro. Material video 2 menit 20 detik, resolusinya 4K 60 fps, metodenya cut to cut. Render 4K mendapatkan hasil di 3 menit 18 detik, serta render Full HD mendapatkan hasil di 38 detik aja. Ini udah kenceng nih Grace Friend ya. Sekarang nih, tes gaming nih ya. Game pertama yaitu game CSGO, resolusinya 1080p native, grafiknya di low, mendapatkan angka FPS di 80-110 FPS. Game kedua ada game AAA nih, Ghostwire Tokyo. Resolusi 720p, grafiknya low, mendapatkan angka rata-rata di 40-60 fps. Berikutnya ada God of War, resolusi 720p, grafiknya di low, mendapatkan angka rata-rata di 35-50 fps. Lalu ada Hogwarts Legacy, resolusi 1080p native, grafiknya low, mendapatkan angka rata-rata di 35-50 fps. Yang terakhir, Assassin's Creed Valhalla, resolusi 720p, grafiknya low, render resolution 50%, mendapatkan angka rata-rata di 50-80% fps. Kesimpulannya, dibanderol di 9 jutaan, siapa sih yang cocok untuk menggunakan laptop Acer Swift Go 14 ini? Yang pertama, laptop ini cocok banget buat konten kreator atau editor pemula seperti mahasiswa DKV, mahasiswa broadcasting, atau mungkin keperluan IT dan teknik juga cocok. Tapi pengen laptop dengan performance kenceng dan nggak mau gaming, nah ini pilihan yang cocok. Kenapa? Karena harganya cukup terjangkau di 9 jutaan aja dengan spek yang dapatkan udah mumpuni banget ya. Kayak Ryzen 5 7000 series, RAM udah langsung 16 GB, bahkan layarnya 100% sRGB. Tapi kenapa nggak mau laptop gaming? Mungkin alasannya itu biasanya nggak mau laptopnya berat guys ya. Nah ini udah cocok banget nih, karena bobot laptop ini cuma di 1,2 kg aja. Lalu yang kedua, laptop ini juga cocok banget buat para pekerja kantoran nih Grace Friend ya, dimana bobot yang ringan di laptop ini cukup mempermudah buat dibawa bepergian, terutama kalau dari rumah ke kantor gitu ya. Serta desain yang premium bikin kalian sebagai pengguna laptop Swift Go 14 ini makin terlihat profesional sih pastinya. Paling yang perlu diperhatikan di laptop ini menurut Mr. Grace cuma ada di RAM-nya aja yang nggak bisa di-upgrade. Tapi ya ngapain juga sih di-upgrade, standarnya aja guys, walaupun solder tapi dia udah 16 GB dan LPDDR4X pula, jadi kencang banget clock speednya. Sekarang poin plusnya nih Grace Friend ya. Yang pertama,
Swift Go 14 ini dia punya spesifikasi CPU yang cukup kencang, di mana Ryzen 5 7000 series ini udah sanggup banget buat ngejalanin aplikasi dan game yang cukup berat. Ya, hasil tes benchmark tadi udah cukup berbicara ya. Kedua, spesifikasinya, di mana laptop ini udah punya spek yang nggak main-main di kelasnya, kayak CPU-nya tadi kan udah 6 core 12 thread ya, lalu RAM-nya 16 GB, SSD-nya udah PCIe Gen 4 dan udah ada extra slot tambahan. Ketiga, konektivitasnya yang gokil banget, di mana laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2, jadi ini konektivitasnya kencang banget nih. Yang keempat, desainnya nih yang super premium dan clean look parah, yang bikin siapapun yang pakai laptop ini jadi makin terlihat lebih profesional pastinya ya. Ya, materialnya tadi udah aluminium guys ya, itu udah sebuah poin plus banget sih menurut Mr. Grace. Yang kelima, kepraktisannya, karena bobotnya cuma di 1,2 kg aja, di bobo pergian sih harusnya udah enteng banget sih yang pasti. Dan yang terakhir, ya tentu harganya dong guys ya, di mana lagi? Ryzen 5 7000 series, RAM-nya 16 GB, layar 100% sRGB, pokoknya dengan spek yang banyak kelebihan poin plus tadi. Cuma dibanderol di 9 jutaan aja guys. Asli, ini laptop udah mantul seada-adanya John. Tertarik sama unitnya? Mr. Grace sudah taruh link pembelian di kolom deskripsi guys ya. Oke Grace Friends, sekian review dari Mr. Grace tentang laptop Acer Swift Go 14 ini. Buat kalian ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube kita biar Mr. Grace makin semangat nih bikin video review laptop lainnya. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yang lainnya biar nggak ketinggalan info-info promo menarik atau mungkin short review dan ya pokoknya lain-lainnya deh guys ya. Kayak kemarin kan grand opening Agraris ID Pick 2 kita juga share di sosmed kita. Sekian review dari Mr. Grace kali ini. Mr. Grace pamit undur diri dulu guys. Ciao.